Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Nifaswandi dari kelas 11 AKL 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang prototipe produk barang atau jasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian produk dan produksi, perbedaan produk barang dan produk jasa, pengertian prototipe produk, serta tahapan prototipe produk. Apa sih yang dimaksud dengan produk dan produksi? Produk merupakan hasil dari suatu kegiatan produksi baik dalam bentuk barang ataupun jasa yang akan dijual kepada konsumen. Misalnya seperti produk industri, produk belanjaan, dan lain sebagainya. Dan produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda. Kegiatan produksi ini bertujuan untuk menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhan. Apa sih itu perbedaan produk barang dan produk jasa? Produk barang merupakan seluruh produk yang memiliki bentuk fisik. Bisa dilihat, disentuh, diraba, dipindahkan, dan juga memiliki pelakuan fisik lainnya. Contoh produk barang seperti produk makanan, produk minuman, dan aksesoris. Sedangkan produk jasa merupakan seluruh kegiatan yang mampu memberikan manfaat dan juga kepuasan pada para pelanggan, seperti jasa penginapan, jasa konsultasi, jasa cukur potong rambut, jasa jahit, dan lain sebagainya. Apa itu prototipe produk? Prototipe produk atau purwarupa produk merupakan bentuk dasar dari sebuah produk serta tahapan dalam rencana pembuatan produk. Ini sangat penting karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Dan dapat dinyatakan sebagai tahapan yang sangat penting karena prototipe dibuat untuk diserahkan pada para pelanggan atau lead user agar pelanggan dapat mencoba kinerja prototipe tersebut. Jika pelanggan memiliki komplain ataupun masukan mengenai prototipe produk tersebut, maka industri mendokumentasikannya untuk proses perbaikan prototipe tersebut, sehingga dapat menciptakan suatu sistem inovasi produk yang dibangun bersama-sama antara industri dan pelanggan sebagai upaya pemenuhan kepuasan pelanggan. Dan menurut kamus The Merriam-Webster, prototipe sebagai model asli yang berpola. Contohnya, bisa dari hasil cetak 3 dimensi desain mainan. Ini menunjukkan ide dan mempelajari kelayakan dari ide yang diberikan. Pengelompokan prototipe. Prototipe dapat dibedakan menjadi 4, yaitu diantaranya prototipe pembuktian konsep. Apa sih itu prototipe pembuktian konsep? Prototipe pembuktian konsep berfokus pembahasan dalam komponen atau subsistem. Digunakan untuk menjawab kelayakan produk. Prototipe perancangan industri digunakan untuk memperlihatkan tampilan dan kesan dari produk. Biasanya, prototipe ini menggunakan bahan sederhana seperti foam, sehingga dapat digunakan untuk memperlihatkan beberapa variasi dengan proses pembuatan prototipe yang tepat. Yang ketiga ada prototipe rancangan percobaan. Digunakan untuk memodelkan suatu subsistem dari suatu produk dalam rangka mencapai target performansi yang ditetapkan. Dan yang terakhir ada alpha prototipe. Dibuat untuk melihat komponen dari produk yang diharapkan. Komponen ini memiliki bentuk geometri dan material yang identik dengan produk yang akan diproduksi. Prototipe ini merupakan sistem konstruksi pertama dari subsistem yang secara individual telah dibuktikan performansinya dalam prototipe sebelumnya. Tipe-tipe dalam prototipe.
Prototipe dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi. Yaitu yang pertama ada tipe prototipe dimensi pertama, yaitu tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik dan kebalikannya adalah bentuk analitik. Nah, tipe prototipe dimensi pertama ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada prototipe fisik, merupakan perwarupa produk yang berupa barang yang sudah terbentuk atau sudah jadi. Prototipe fisik dibutuhkan untuk mendeteksi fenomena-fenomena yang tidak terantisipasi. Bila dijalankan, maka prototipe fisik akan menjalankan fungsi sesuai dengan produk asli. Maka, jika ketidaksesuaian seperti dalam rancangan akan mudah terdeteksi. Contohnya adalah prototipe fisik yang berbentuk visual, yaitu tempat pensil. Yang kedua, ada prototipe analitik, merupakan prototipe yang bersifat intangible atau tidak berwujud. Prototipe analitik lebih fleksibel daripada prototipe fisik. Hal ini terjadi karena biaya yang dikeluarkan pada prototipe analitik lebih murah dibandingkan fisik yang sudah mulai dibuat dengan proses manufaktur. Contohnya adalah serangkaian simulasi komputer dan model komputer geometrik. Ini merupakan contoh gambar dari prototipe fisik. Dan yang kedua ada tipe prototipe dimensi kedua, merupakan tingkat di mana sebuah prototipe menyeluruh mengimplementasikan sebagian besar atau semua atribut dari produk. Prototipe menyeluruh dapat disamakan dengan pemakaian sehari-hari. Prototipe terfokus menggunakan hanya sebagian dari produk untuk memenuhi kepentingan tertentu. Tahapan-tahapan dalam prototipe produk. Yang pertama ada pendefinisian produk. Yang kedua ada working model. Yang ketiga ada prototipe rekayasa. Yang keempat ada prototipe produksi. Yang kelima ada qualified production item. Dan yang terakhir ada model. Kegunaan prototipe. Kegunaannya untuk apa sih prototipe itu? Yang pertama, untuk pembelajaran. Yang kedua, untuk komunikasi prototipe. Komunikasi prototipe dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi antara investor, pelanggan, dan penjual. Hal ini dikarenakan seluruh gambaran, alat, atau tampilan 3 dimensi akan lebih mudah dimengerti dan dibandingkan sebuah penggambaran verbal. Yang ketiga, penggabungan. Prototipe dapat dijadikan sebagai alat untuk menggabungkan komponen-komponen dari subsistem-subsistem sebuah produk, sehingga dapat bekerja secara bersamaan. Dalam hal ini, prototipe fisik menyeluruh paling efektif. Prototipe juga membantu menggabungkan perspektif dan fungsi yang berbeda dan ditampilkan pada tim pengembangan produk. Dan yang terakhir ada milestones, digunakan untuk mendemonstrasikan bahwa produk telah mencapai tingkatan kegunaan yang diinginkan. Prototipe milestones menunjukkan hasil yang nyata dan memperlihatkan kemajuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.